Morning teman-teman, sorry baru mau buat video untuk BTC di tanggal berapa ini, di tanggal 23 Agustus 2025. Tadi malam cukup mengerikan kenaikannya. Semua aset tadi malam naik teman-teman, dari aset high risk maupun low risk semuanya naik, dikarenakan arah kebijakan The Fed. Jadi yang belum tahu, kakek Powell itu tadi malam bicara bahwa mungkin ini saatnya untuk menurunkan suku bunga. Jadi The Fed berjanji September ini akan ada cut rate itu, karena memang situasinya nggak memungkinkan jika mempertahankan suku bunga. Itulah yang membuat semua aset itu melambung tinggi, dari aset yang safe haven maupun high risk maupun low risk, semuanya naik gila-gilaan tadi malam. Karena apa? Ya karena suku bunga turun teman-teman. Suku bunga turun artinya pemerintah US bisa membuat atau ngeprint uang gila-gilaan. Jadi nanti akan ada uang yang beredar yang cukup banyak, dan itu bisa melemahkan USD. Kenapa kok Trump ingin sekali USD melemah teman-teman? Ini saya kasih tahu tentang makroekonomi sedikit. Jadi itu disengaja agar apa? Kalau USD melemah, USD itu kan cita-citanya ingin mempertahankan dominasi pasar global teman-teman. Jadi US itu ingin menyaingi ekspornya Cina. Kalau ingin jadi negara eksportir, maka mata uangnya nggak boleh tinggi teman-teman. Kalau mata uangnya tinggi, maka ekspornya jadi mahal dan barang-barangnya tidak laku di negara orang gitu. Itulah kenapa Cina mata uangnya rendah, tapi Cina seneng. Kenapa? Karena Cina adalah negara eksportir. Kalau mata uangnya rendah, maka barang-barangnya bisa masuk ke negara lain dengan murah, dan produknya bisa bersaing di kancah global gitu teman-teman. Jadi disengaja memang dolar itu biar melemah terus agar ekspor Amerika itu bisa meningkat, dan agar investor itu balik lagi ke negara asal mereka, yaitu Amerika. Itu rencana Trump. Jadi yang belum memahami makroekonomi, sebenarnya tujuan Trump itu baik, ingin mengembalikan kejayaan Amerika, cuman caranya ekstrim. Caranya memang ugal-ugalan diakui, tidak tidak menghiraukan kritikan-kritikan orang lain. Jadi memang seperti itu, makanya dinamakan konservatif, pemimpin yang konservatif. Begitu sedikit tentang gambaran tadi malam. Jadi kalau sudah ditentukan arah kebijakan ekonomi, maka kita bisa optimis. Kalau kemarin-kemarin kan semu teman-teman, kemarin itu kenaikan semu sebenarnya. Contoh kemarin itu kan naik, habis itu dijeblokkan lagi ke bawah. Ini karena semu. Jadi kenaikan kemarin itu bukan murni kenaikan, tapi kenaikan yang untuk menjebak para retail, karena memang arah kebijakannya belum jelas.
Kalau sudah jelas seperti tadi malam, maka tidak ada alasan untuk aset-aset tidak naik. Aset-aset pasti naik. Berarti fokus kita adalah buy untuk aset-aset yang khususnya beresiko seperti Bitcoin, kripto, dan lain-lain. Untuk emas itu kan sebenarnya fungsinya safe haven, teman-teman. Yang belum tahu safe haven itu adalah nilai lindung untuk menjaga nilai. Jadi emas itu bergejolak manakala ekonomi bergejolak, emas naik manakala ekonomi mengalami kehancuran, itu emas naik karena dia fungsinya sebagai nilai lindung sebuah mata uang atau aset. Safe haven lah kalau bahasa kerennya. Gitu. Sekarang saya mau menganalisa BTC USD karena kebijakannya sudah jelas, jadi saya pede untuk bullish. Jadi untuk bentar dari H1 dulu aja guys. Untuk H1 bullish kuat tadi malam. Jadi bullishnya sangat kuat. Satu candle bullish menutup 1 2 3 candle bearish ya. Jadi satu candle bullish ini menutup 3 candle sebelumnya, dan ini disebut kenaikan kuat. Kalau nggak tahu, ini kenaikan kuat namanya, engulfing kuat. Contoh seperti inilah, ini bearish, ini kan bearish panjang drop sampai sini. Nah ini satu candle bearish ini menutup sampai 3 candle bullish. Ini namanya penurunan kuat, makanya saya langsung drop sampai sini gitu. Dan ini dibalik ke atas, drop rally ke atas. Terus hari ini masih turun. Saya analisa di H4. Saya proyeksinya turun dulu sampai 114.600 agar enak teman-teman. Tapi ini karena terhalang oleh middle band, saya nggak tahu apakah bisa turun sampai sekitar 115 atau 114 atau tidak, karena terhalang middle band dan momennya sangat bullish. Jadi saya sudah buy di sini, tapi SL saya agak lebar sini ya, karena takutnya nanti membentuk ekor di sini lalu langsung naik gitu. Kenapa kok area saya di sini teman-teman? Saya sebenarnya menggunakan Fibonacci. Ini Fibonacci mana? Nah, saya tarik Fibonacci. Nah, areanya pas di area 50. Kenapa saya tandai di sini? Jadi ini areanya pas sekali di area 50, teman-teman. Cuman saya nggak tahu ini akan turun ke area 50 atau enggak, karena momennya bullish. Jadi saya buy, dan karena terhalang oleh middle band ya, jadi saya sudah buy di sini. Cuman asal saya lebarin, tapi TP saya juga saya lebarin. Biasa risk to reward 1/2. DRSI-nya juga tidak mampu membuat menembus area 50 ke bawah. Jadi kemungkinan ini naik langsung. Kalaupun drop paling ekornya doang, ekor drop langsung naik gitu, bisa seperti itu. Tapi untuk M30 ini masih membuat momentum sell. Jadi makanya sebenarnya gak ragu buy di situ. Cuman takut ketinggalan juga. Itu problem trader itu seperti itu, teman-teman. Takut ketinggalan
tapi ragu. Itu problem trader. Di sisi lain takut ketinggalan momen, tapi di lain sisi ragu-ragu bener apa salah. Nah, makanya gimana cara ngatasi perasaan yang seperti itu? Cara ngatasinya simpel, teman-teman. Kalau saya buy cuman tipis, lotnya saya kecilin sekecil paling kecil, tipis ya. Kalaupun benar saya akan untung, kalaupun salah maka saya tambah lagi, namanya averaging. Jadi kalau turun lagi saya tambah lagi, turun lagi saya tambah lagi sampai sini. Nah, sini area batas terakhir itu. Karena ini juga masih membuat momentum sell. Jadi kalaupun turun, teman-teman, saya nggak bakal rugi banyak. Dan ini juga terhalang oleh SBR, support become resistant. Jadi ini kalaupun turun ke sini dan turun lagi ke sini, saya bisa nambah buy lagi karena di sini saya sudah buy tapi lotnya kecil ya. Karena ini masih membuat momentum sell. Ini saya berharap turun lagi sih, turun lagi sampai sini baru saya buy agak gede dikit. Gitu trik saya. Jadi averaging itu bisa digunakan. Cuman lihat ya. Kalau nggak paham metode atau area penting, maka jangan menggunakan averaging. Averaging itu harus memiliki syarat. Syarat yang pertama, kalian harus tahu area penting yang harus kalian jadikan patokan. Kedua, averaging itu kalian harus diturunin lotnya sekecil mungkin. Dan yang ketiga, kalian harus tahu batas akhirnya. Contoh misal di sini kalian tahu ketinggalan, kalian buy di sini. Tapi ini turun. Kalian buy lagi sampai sini. Nah, batas toleransinya ada di sini, 114.600 ini. Lewat sini tutup semua. Berarti kamu salah analisanya. Udah tutup, nggak usah apa namanya? Kalau bahasa Jawanya eman-eman, ora usah eman-eman. Daripada nanti tambah dalam, kamu tambah sakit gitu. Jadi averaging itu boleh tapi dalam situasi kondisi yang tertentu. Kalau seperti ini saya memang averaging. Untuk M30 ini juga belum bisa melewati area 50. Makanya kalau turun dulu nggak apa-apa, saya malah suka karena saya menanti di sini, teman-teman. Di 114.800-an ini. Baru di sini lot saya nanti tak standarin lagi. Kalau di sini kan saya buy kecil ini, lot paling kecil. Gitu untuk BTC USD, turunin lagi di M15. Ini juga masih bearish. Ini juga masih di bawah area 50 RSI-nya. Ya, jadi ini juga tidak mampu menembus SBR. Kalau turun lagi malah seneng aku. Dan di sini juga ada namanya rally base rally atau namanya base. Ini base. Bahasanya apa? Demand ya boleh lah. Gitu untuk BTC USD. Jadi sebenarnya gini teman-teman, setiap metode itu punya sisi kelemahan dan sisi kelebihan. Makanya kalau yang udah lama di market itu udah tahu nggak selalu satu metode itu bisa digunakan di semua chart atau di semua kondisi. Kadang metode satu nggak pas tapi metode lain pas itu. Jadi
Kalau yang udah pro itu sebenarnya fleksibel teman-teman, nggak kaku. Misalnya punya satu metode, hanya itu tok enggak sebenarnya. Saya pun nggak selalu eh, pakai ini Bollinger Band atau ya ini tetap ini metode standar saya, tapi di lain sisi saya juga menggunakan metode-metode lain gitu, karena kadang market itu nggak memungkinkan satu metode. Kadang seperti ginilah, kalian itu punya alat banyak, punya pisau, punya gergaji, punya banyak lah. Itu kan fungsinya sama untuk membantu manusia. Tapi apakah alat itu fleksibel untuk semua hal? Misalnya gergaji, apakah bisa untuk memotong sayur? Tentu bisa, tapi kan nggak efektif, nggak efisien. Jadi kalau untuk memotong kayu, gergaji lebih tepat. Kalau untuk memotong sayur, pisau lebih tepat. Gitu, teman-teman. Jadi saya memang kadang barbar, artinya barbar memang mengharuskan saya barbar. Contoh misal ketika ada di bawah, harga ini sudah sangat bawah sekali seperti gold tadi malam. Lot saya agak barbar sebenarnya, tapi saya tahu karena ini sudah sangat di bawah sekali. Jadi semua hal itu boleh asal kalian tahu keadaan kalian. Seperti kalian mengendarai motor lah. Ada saatnya kalian harus hati-hati dan ada saatnya kalian harus ngebut. Boleh ngebut, bukan berarti nggak boleh, boleh. Tapi lihat kondisinya, lihat situasinya. Kalau memang memungkinkan kalian ngebut, silahkan ngebut. Tapi kalau dalam keadaan macet, dalam keadaan penuh dengan manusia lalu lalang, ya mengebut itu adalah hal yang konyol, teman-teman. Kalian bunuh diri namanya. Di market pun seperti itu. Jadi semua hal metode itu baik dalam situasi kondisi tertentu. Makanya ada yang disebut probabilitas. Cuman ada standar metode. Seperti saya ini standar metodenya Bollinger Band dan RSI. Ini standar metode saya. Kenapa kok ini saya jadikan standar rule metode saya? Karena ini yang memberikan saya profit. Dan ini yang paling fleksibel. Tapi bukan berarti saya nggak punya metode lain. Banyak teman-teman. Saya banyak metode. Cuman saya gunakan dalam situasi kondisi tertentu. Gitu ya. Jadi kalian yang suka satu metode itu ya nggak apa-apa juga. Jadi pelajarilah semua metode, tapi bijaksanalah dalam menjalankan metode itu sendiri. Market itu bukan tentang harga sebenarnya, tapi tentang psikologi. Sehebat apapun analisa kita, kalau psikologi nggak matang nggak bakal bisa. Karena ada ketakutan dan keserakahan. Contoh ketika ini naik, posisi kamu sudah benar, ini naik, posisi kamu sudah benar, baik. Tapi karena rasa takutmu berlebihan, maka kamu TP di sini misalnya. Padahal ini naik, masih naik. Nah, kamu kan kecewa. Waduh, ngerti kok gue rasa tak TP kan ngono. Jadi market itu adalah gambaran dari psikologi manusia. Rasa takut dan keserakahan itu berkumpul menjadi satu. Jadi kalian harus mampu mengendalikan emosi kalian, rasa takut kalian, mampu menguasai ya. Itu dulu ya, jangan banyak-banyak. Intinya kalian harus bijaksana dalam trading.
Ini kalau di M15 bisa naik teman-teman, bisa jebol di area ini 116 jebol ke sini, maka kalian boleh buy, karena ini area SBR. Atau kalau turun dulu, nggak nembus, turun dulu, turun sampai 115 114 itu bagus, enak. Jadi untuk kedepannya semua aset akan bullish, khususnya sampai September. Setelah September saya nggak tahu, mungkin yang bullish cuma emas, yang lain enggak. Bitcoin juga saya nggak yakin kalau setelah September masih naik, karena emas itu udah ribuan tahun teman-teman terpercaya, sedangkan yang lain masih anak kemarin sore ya. Gitu dulu untuk pembahasan Bitcoin hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.